Shalom, salam podcast M116, Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ke 6, yang menjadi dasar perenungan. Kita akan belajar dari kisah-kisah hidup manusia. Kita akan belajar yang berikut adalah kepada Pol Pot, anak petani Kamboja yang menghancurkan negerinya sendiri. Akhir hidupnya tragis. Menyebut nama Kamboja tidak bisa dipisahkan dari sosok kontroversial bernama Salot Sar alias Pol Pot, anak petani kaya. Ini lahir pada 19B25 di kawasan Prexbos, meninggal pada 15 April 1998. Karena kaya, dia bisa masuk ke sekolah elit di sana, bahkan pernah mendapatkan beasiswa untuk kuliah di Prancis. Namun Prancis dia tidak menyelesaikan kuliahnya, justru bergabung dengan partai komunis di sana dan sebuah organisasi komunis rahasia yang bernama Lingkaran Marxis. Pulang ke tanah airnya 1953, Pol Pot menjadi guru sekaligus aktif di Partai Komunis. 1963, dia berhasil menjadi pemimpin Partai Komunis Kamboja. Tahun 68, ia memulai perang melawan pemerintahan Raja Norodom Sihanouk. Setelah Lan Nol menggulingkan Sihanouk pada kudeta 1970, pasukan Pol Pot berpihak dengan Sihanouk melawan pemerintah baru yang didukung oleh militer Amerika Serikat. Hai Ngor, warga Kamboja yang menuliskan kisah ini dalam buku Neraka Kamboja, membeberkan bermula dari kudeta terhadap Pangeran Norodom Sihanouk yang dilancarkan oleh Pangeran Sisowot Sirik Matak dan Jenderal Lan Non di bulan Maret 1970. Dengan cepat negeri Kamboja yang semula dijuluki Pulau Damai di tengah kancah perang Vietnam segera terseret ke dalam arus pergolakan di kawasan itu. 5 tahun kemudian, tepatnya tanggal 17 April tahun 75, Phnom Penh jatuh di tangan gerilyawan komunis Khmer Merah. Sejak itu, warga Kamboja seolah hidup dalam neraka. Pol Pot yang duduk sebagai Perdana Menteri dan Sekjen Partai Komunis mengubah masyarakat Kamboja menjadi masyarakat agraris dengan cara dipaksa. Masyarakat dipaksa pulang ke desa untuk menggarap sawah. Baju hanya dikenal satu warna, hitam. Namun kebijakan tahun 0 ini telah membawa rakyat Kamboja ke jurang kehancuran bahkan genosida. Di tahun 0, semua budaya tradisi yang tidak sesuai dengan kebijakan paham komunis harus dibuang dan dihancurkan. Beberapa malam dalam seminggu, pemimpin desa mengadakan acara rapat indoktrinasi politik yang harus dihadiri semua orang. Seperti kebanyakan anggota Khmer Merah, pemimpin ini memakai warna baru untuk menunjukkan bahwa ia memiliki identitas baru yang revolusioner. Ia menamakan dirinya Mao, mungkin meniru Mao Zedong dari Cina itu. Ia orang yang tidak berpendidikan dan selalu memakai seragam Khmer Merah yang biasa, celana dan baju hitam model piyama. Tulis Ngor menggambarkan sosok orang yang memberikan indoktrinasi komunis ke warga desa. Saat itu segala kesejahteraan hidup sebelum revolusi sudah menjadi seakan mimpi yang hanya samar-samar membekas dalam ingatan. Kakiku tidak mengenal sepatu lagi, pakaianku compang-camping, dan tulang-tulang rusukku bertonjolan karena aku selalu kurang makan. Kisah Nor pada bagian awal. Ngor yang sebenarnya seorang dokter bahkan harus menjadi pencuri kecil-kecilan untuk mengganjal perutnya yang keroncongan. Dia mencuri jagung di kebun desa di tengah malam. Kala itu nasi menjadi makanan pokok warga Kamboja. Sudah lama tak boleh ditanam warga. Warga tak boleh punya harta pribadi, sawah dan ladang milik penguasa. Khmer Merah telah mengubah berjuta-juta manusia normal. Maaf, yang hidup bahagia menjadi sesuatu yang lebih mirip binatang, ujarnya. Lewat kebijakan Pol Pot, banyak warga yang kekurangan makan. Malnutrisi di mana-mana. Layanan rumah sakit tidak ada. Setidaknya 1,2 juta warga Kamboja tewas. Setelah Khmer Merah tumbang tahun 79, Pol Pot dan pasukannya bergerilya di hutan-hutan Kamboja. Sebuah perjalanan yang sudah terbiasa dia lakukan sejak muda. Sebelum menjadi pimpinan di sana. Setelah puluhan tahun tak terdengar, pada tahun 1997, keberadaan Pol Pot diketahui di hutan Kamboja. Tubuhnya ringkih dan sakit-sakitan. Pengadilan menjatuhkannya hukuman seumur hidup. Banyak pihak meminta dia diekstradisi atas genosida yang dia lakukan. Tapi setahun kemudian, tahun 1998, dia tewas. Beredar kabar dia diracun oleh bekas anak buahnya sendiri. Sebagian menyebut dia itu adalah bunuh diri. Wow, luar biasa ya. Saya membacakannya juga ngeri, betapa kejamnya. Jadi kalau saya lihat di sini, tatkala Pol Pot itu belajar ke Eropa,
lalu bergabung dengan pergaulan yang salah, partai komunis, apa yang diajarkannya diserap, pulang kemudian diterapkan. Faktor lain karena dia dari keluarga kaya, dia tidak terlatih mungkin hidup susah atau bagaimana. Ada banyak faktor seorang pemimpin jikalau tidak siap menjadi seorang pemimpin, tidak dibekali dengan baik, tetapi karena keturunan, karena kekuasaan, karena uang, karena orang tua, lalu menjadi pemimpin. Jadi menjadi pemimpin bukan karena kapasitas, tapi menjadi pemimpin karena itu diturunkan atau karena dipaksakan. Ya, dampaknya seperti demikian. Mari kita belajar dari semua pemimpin-pemimpin buruk. Kita belajar bagaimana menjadi pemimpin seperti Kristus, yaitu kepemimpinan hamba, kepemimpinan yang mengosongkan diri, kepemimpinan yang tidak mengakibat orang lain mengalami kematian, tetapi kepemimpinan seperti Kristus yang mau mati demi kebaikan, demi hidup orang lain, demi keselamatan, demi penebusan dosa, demi hidup kekal buat manusia di seluruh dunia. Shalom, salam podcast F116.